Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam wa sanatu qiyam. Faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahihi kami mahatul kita ciptar wa fahatul kita liqa'i rabbi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin, jamaah salat subuh salam, jamaah tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, wadidah yang sama kita hormati, kalau satu wali Syekul, ketua YKM salat subuh salam, Jaya SE, Pak Nabil Masyari, ibu-ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan kisah sholawat dan salam kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyam wa sanantu lakum qiyamah. Faman shomahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayyawmi waladatuh ummuh. Kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ahmad, bulan Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya kita berpuasa dan disunahkannya kita qiyamul lail, sholat tarawih. Siapa orang yang melaksanakan puasa diiringi dengan sholat tarawih malamnya, ghufira Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kharaja min dzunubihi, keluar dari dosa-dosa kita. Kayaumi waladatuh ummuh, kita bagaikan lahir dari kandungan ibu kita. Kita jaga nih, makanya puasa kita. Sekarang kita berada pada malam 21. Malam 21 ini juga Rasulullah memerintahkan kepada keluarganya dan umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 sampai 29. Tetapi kita sudah melaksanakan sudah 20 hari. Itu kita jaga, jangan sampai 10 hari ini kita batal. Kita harus tahu, jangan sampai kita dikategorikan karena shohi min taisalahu min siyami ila juwa. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala puasa. Yang dia dapat hanya haus dan lapar. Makanya harus kita jaga puasa kita minggu sedikit lagi nih, tinggal 10 hari lagi. Apa sih yang membatalkan puasa, pahala puasa kita? Pertama kali omongan-omongan yang jelek, omongan-omongan yang gak baik, omongan marah-marah, itu batal pahala puasa. Kemudian yang kedua adalah namimah, ngomong-ngomongin orang, batal pahala. Yang ketiga al-kadhib,
Ustaz bohong, batal pahala puasa kita. Puasa kita nggak batal, wajibat tapi pahalanya batal. Nah oleh karena itu kita jaga. Maka kata Rasulullah tadi yang saya bacakan dalam hadisnya, bulan puasa ini kita diwajibkan berpuasa sebagaimana perintah dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Itu perintahnya, kalau kita orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Wasanan tulakun kiamat, dan disunahkan untuk kita kiam, bangun malam, bangun sholat tarawih di situ. Yang pada akhirnya kata Rasulullah, paman somahu, siapa yang orang yang berpuasa, wa qomahu, laksanain sholat tarawih, ya, Ghufiralahu, Allah akan mengampunkan kharaja min dzunubihi, keluar dari dosa-dosa kita. Kayaumi waladatu umum, maka kita balikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibu kita. Kira-kira saya tanya, kalau bayi yang baru lahir ada dosanya ada? Tidak ada. Tidak ada, makanya kita kembali tuh yang namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian, suci kita. Tinggal hablum minan nas ya. Kemarin hablum minan nas awal puasa udah kita saling maafkan, kita maafkan. Kemudian nanti kita saling musyafaah, wala tapi sholako, gitu. Ya. Nah ini harus kita yakini. Nah oleh karena itu juga kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Lissoimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia dikala kita lagi mau buka puasa. Kira kita enak, senang. Ya. Itu yang pertama. Ya. Indal iftar wa inda liqa rabbih. Yang kedua itu nanti dikala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perintah-perintah ini, kewajiban-kewajiban ini kita laksanakan. Baru tuh nanti kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri. Kalau lebaran buat umum tuh siapa aja. Tapi untuk kembali kepada Idul Fitri itu hanya orang-orang yang bisa mengucapkan, melontarkan, orang-orang yang dapat melaksanakan puasa dan qiyamul lail. Kalau nggak puasa, itu namanya kalau kata orang Batak itu lebaran ya. Lebaran, dia nggak kembali kepada Idul Fitri, kesucian. Gitu. Nah makanya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya kita jaga, ya. Nah, jaga itu juga karena ini sudah berada pada tanggal 21, yang 21 itu juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar. Walaupun umpamanya kita ada keterangan mencari malam Lailatul Qadar, kita kagak nanam, kita nggak nyiram, kita mau metik, ada nanti begitu ya. Nah itu namanya kalau kita begitu kita frustasi, nggak boleh frustasi, tetap aja kita semangat mencari. Umpamanya ada tuh, ya, apa namanya Sa'ban, nanam, apa namanya Rajab, nanam, Sa'ban, nyiram, Ramadan, petik. Nah, maka kita berusaha kali aja tuh sama orang-orang yang nanam, nyiram, petik, kita dapat bagian. Malam Lailatul Qadar. Tapi kita tidak laksanain kok. Jika kita Rajab, itu kita baca setiap malam. Bagaimana kita baca? Kalau pikir 5 sampai 1 bulan. Begitu namanya Sa'ban kita baca selawat.
karena diturunkannya bulan Syawal. Nah sekarang kita tinggal panen, ini lagi panen, maka jangan kita sia-siakan, ya, jangan kita sia-siakan di Ramadan ini, ya, karena kita akan kembali ke Arafah, karena itu udah pasti, ya, udah pasti. Jadi supaya kita nanti indah liqa'ir rabbihi, jika kita nanti bahagia bertemu dengan Allah Tuhan kita, maka kita laksanakan puasa dan qiyamul lail. Ya. Jangan kayak asli, nggak boleh. Kayak asli orang mengenalkan kalau mesti jangan. Ya, kita harus mempunyai semangat prestasi untuk kita yang akan kita raih pahala-pahala yang akan kita capai. Jadi kata Rasulullah, besok ini pakhatani, pakhatun indal iftar, wa pakhatun indal liqa'i rabbih. Terus kapan tuh kita berjumpa kembali kepada nanti setelah kita selesai melaksanakan puasa dan tarawih, baru kita kembali kepada Idul Fitri sama kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, kembali kita kepada kesucian. Karena kalau kita nggak puasa, nggak terawih, kita mengucapin itu sebetulnya kita enak. Apa enak pasti malu, itu enak. Ya, kalau kita udah pantas, gitu ya. Nah, ya, oleh karena itu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah-mudahan semua apa yang kita laksanakan ini adalah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kembali kepada kita semuanya pahala-pahala yang akan kita terima kelak di kiamat yaumil mahsyar. Nanti saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jaga puasa kita jaga sholat tarawih kita jaga sebulannya, jangan sampai kita berbicara zur, jangan sampai kita namimah, jangan sampai kita adakan. Nanti banyaknya kita ditanya tentang ini, bohong itu pahala puasa kita batal. Ngomong-ngomongin kejelekan orang, pahala kita batal. Namimah namanya. Ngomong-ngomong yang kotor, marah-marah siang-siang, batal. Ini minum ibadah gak ada pahalanya. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.